Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan jamaah pengajian rutin Selasa malam Rabu Masjid Ar-Rasyid Gayam, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita di pekan yang pertama, yaitu kajian tauhid atau aqidah. Dan kita masuki di bab yang ke-17 dari kitab tauhid, yaitu bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita berada di bulan haji, ya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini bulan haji. Yang sudah berangkat alhamdulillah, yang belum berangkat mungkin karena beberapa hal, maka ada amalan yang pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Di antaranya apa jemaah? Orang yang datang ke masjid tujuannya mengajarkan ilmu atau menuntut ilmu, maka dia dapat pahala haji dan umrah. Maka jangan pernah diremehkan menuntut ilmu. Mau mesinnya jauh atau mesinnya dekat, mau kondisi terang atau mau kondisi hujan, mau ada teman tidak ada teman, kalau tujuannya lillah, karena Allah, untuk mengajarkan ilmu atau menuntut ilmu, maka akan Allah beri pahala seperti pahala haji dan umrah. Ini yang kadang kaum muslimin tidak perhatian di sini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk bab yang ke-17, yaitu bab qaulullahi ta'ala. Jadi penulis di bab yang 17 dan beberapa bab itu tidak diberikan judul, tapi langsung disebutkan dengan ayat. Tapi kalau kita membaca ayatnya, baca dalil-dalilnya, kita akan tahu ternyata nanti judulnya ini gitu. Berkata penulis, bab qaulullahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau langsung membawakan ayat surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa atau tidak dapat, tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini
surat Al-Qasas ayat 56 adalah ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan petunjuk, yaitu hidayatut taufik, tidak ada yang bisa. Sampai pun Nabi, manusia yang Allah cintai, Allah jadikan sebagai penutup para nabi dan rasul, bahkan sebagai Khalilullah. Selain Nabi Ibrahim, Khalilullah itu adalah Nabi Muhammad. Ya, maka tidak bisa. Dan ayat ini disebutkan oleh pensyarah, sababun nuzuli hadil ayat. Ayat ini turun disebabkan, kalau ayat itu namanya ada sababun nuzul. Kalau hadis ada apa? Sababul wurud. Ayat sebab turunnya apa? Kalau hadis sebab datangnya apa? Disebutkan sababun nuzuli hadil ayat. Ayat ini turun disebabkan mautu Abi Talibin ala millati Abdul Muttalib. Meninggalnya Abu Talib di atas agama bapaknya, yaitu Abdul Muttalib. Jadi Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib kalau jenengan tahu itu bukan nama aslinya, tapi dipanggil Abdul Muttalib. Nama beliau itu adalah Syaibah, Syaibatul Hamad. Beliau dilahirkan di dekat Madinah sana. Tapi pamannya yang namanya Muttalib dari Mekah datang ke Madinah sana, ya, karena orang tuanya meninggal, maka Muttalib itu dibawa ke Mekah dan orang-orang taunya, oh dia budaknya Al-Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Maka sampai meninggal disebut dengan panggilannya Abdul Muttalib. Kenapa disebut Syaibatul Hamad? Karena lahir sudah ada ubannya. Kalau jenengan baca rawi-rawi itu lucu jemaah. Ada bayi itu songguyu ngekek, maka disebut ad-doha, ngakek. Ada. Ini ada bayi punya uban, maka disebut Syaibatul Hamad. Dan ini beliau Abdul Muttalib itu punya beberapa istri. Nanti ada Fatimah, ada Aminah, ada Nasla, ada Halla, ada Sofia. Dan nanti kita akan tahu ternyata kenapa kok Nabi itu diasuh oleh Abu Thalib bukan yang lain. Karena Abu Thalib itu dengan Abdullah satu bapak satu ibu. Ya, karena yang lainnya satu bapak beda ibu. Ya. Kama sayati bayanu dzalika fi hadisil bab. Insyaallah akan datang penjelasannya dalam hadis bab. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau waktu menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan yaqulullahu ta'ala li rasulih, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rasulnya, innaka ya Muhammadu, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi petunjuk pada orang yang kamu cintai. Ai laisa ilaika dzalika, yaitu tidak ada kemampuan bagimu untuk memberikan petunjuk. Innama alaikal balagh, kewajibanmu itu hanya menyampaikan. Jadi nanti kita akan tahu hidayah niku enten kali ada dua. Hidayatut taufik itu hanya milik Allah. Siapapun yang Allah kehendaki, maka itu akan menjadi orang mendapatkan petunjuk. Tapi manusia hanya bisa punya hidayatul irsyad wal bayan, hanya ajak-ajak. Seperti saya sekarang ajak-ajak. Jenengan yang nerima berarti Allah berikan hidayah taufik. Tapi jenengan yang dipocong, alah kok tenang. Nah itu mungkin belum dapat hidayah, ya kan? Saya nyampaikan tentang masalah haji atau umroh untuk ibu-ibu. Di antara syaratnya harus pakai mahram. Karena Rasul mengatakan ini, tak sebutkan dalil-dalilnya sudah. Ibu aja anda ngomong, loh kok begitu? Loh ibu itu aja gini, ini disebutkan semuanya. Jadi dia berdalil dengan kesalahan manusia. Pak Ustadz sok ngerti, Pak, subhanallah.
Itu berarti belum dapat hidayah taufik. Tapi kita sudah sampaikan hidayatul irsyad. Makanya dikatakan tidak ada kewajiban bagimu, tidak ada hakmu memberikan hidayah taufik. Kamu itu hanya menyampaikan. Wallahu yahdi man yasha, dan Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Walahul hikmatul balighah wa hujjatud damighah. Ya, bagi Allah itu ada hikmah yang sangat dalam dan ada hujah yang sangat kuat. Sebagaimana Allah katakan, laisa 'alaika hudahum. Tidak ada kewajiban bagimu memberikan petunjuk kepada mereka, walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yusuf, andaikan kamu hirs, semangat, mati-matian doa pagi siang sore malam memberikan petunjuk atau berharap dia mendapatkan petunjuk, kalau Allah enggak berikan enggak bisa. Misalnya ada seorang suami, dia ngaji sudah 20 tahun, 30 tahun, pingin istrinya juga ngaji. Istrinya masih buka ya kepalanya belum pakai, ya belum menutup jilbab, belum menutup aurat. Itu doa. Kalau Allah belum beri petunjuk belum. Tapi kalau kita berharap Allah kasih petunjuk, dapat. Makanya jangan pernah kita ini putus asa. Tugas kita hanya nyampaikan. Dan ini dikatakan dalam surat Yusuf ayat 103, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan tidak ya ada pada manusia itu kebanyakannya yang dapat petunjuk meskipun kamu bersemangat mati-matian. Dan nanti kita akan baca kisahnya Nabi dengan Abu Thalib ini. Kata pensyarah mengatakan qultu wal manfi huna hidayatu taufik wal qabul. Yang dinafikan di dalam ayat ini adalah manusia itu tidak bisa memberikan hidayah taufik yang langsung masuk ke dalam hati, hidayah penerimaan yang diterima oleh orang. Fa inna amra dzalika ila Allah, karena yang bisa itu perkaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwal qadiru alaih, dan Allah itu zat yang maha mampu. Wa ammal hidayatul madhkura fi qouli ta'ala, adapun hidayah yang Allah sebutkan, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya kamu pasti bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, di sini adalah hidayatul dalalah wal bayan. Ada yang mengatakan hidayatul irsyad, hidayah petunjuk. Perhatikan jemaah, baca ayatnya hampir sama. Yang satunya innaka la tahdi, sesungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk. Yang ini wa innaka la tahdi, lanya pendek. Panjang pendek itu mempengaruhi. Kadang imam kalau dia nggak perhatian panjang pendeknya merubah arti, dan artinya bertolak belakang. Kalau mengatakan la tahdi pakai lanya pendek, sungguh benar-benar pasti kamu bisa memberikan petunjuk. Tapi kalau la tahdi, kamu tidak bisa memberi petunjuk. Beda sekali kan? Jadi hati-hati dalam panjang pendek, jangan dianggap sepele. Selain makhraj, ya, makhraj itu bagaimana keluarnya huruf, ya, tartilnya, tahsinnya, juga perhatikan mat, panjang pendek. Karena panjang pendek itu juga merubah arti. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, penulis mengatakan qala al-musannif rahimallahu taala fi sahih. Musannif rahimallahu taala membawakan dalil dalam as-sahih, yaitu Bukhari, ya, di dalam kitabnya as-sahih. An Ibnul Musayyib, dari Ibnul Musayyib, an abihi, dari bapaknya. Ibnul Musayyib itu, ya, kalau kita tahu tabi'in itu namanya Sa'id Ibnul Musayyib. Ada juga yang membaca Sa'id Ibnul Musayyab. Kadang satu nama itu dibaca dua, seperti Rohaweh, Rohwiyah. Kalau itu bedanya ulama hadis sama ulama fikih. Kalau ini Musayyib sama Musayyab, semua ulama membaca dua, mau ulama hadis mau ulama fikih. Ibnu Hazm, Ibnu Abi Wahab, Ibnu Amr, Ibnu Aid, Ibnu Imran, Ibnu Mahzum al-Qurashi.
Dan Sa'id bin Musayyib ini tabi'in kibaru tabi'in, seniornya tabi'in. Bahkan beliau berfatwa tak kala sahabat masih pada hidup. Dan beliau ini menantunya Abu Hurairah. Ya. An Abi, dari bapaknya itu Musayyib atau Musayyab. Nah, bapaknya ini yang cerita. Dan waktu itu masih dalam kondisi jahiliyah atau dalam kondisi kafir. Ya. Beliau menceritakan, lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu, ketika kematian menghampiri Abu Talib. Ya. Abu Talib itu salah satu putra dari Abdul Muthalib, yang dia satu kandung dengan Abdullah, satu kandung dengan Az-Zubair. Ya, bukan Zubair bin Awam, tapi Zubair bin Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib itu punya anak berapa? Yang lakinya punya anak 10, dan qaul, dia itu nadar. Ya, kalau nanti aku punya anak 10, kan ceritanya itu Abdul Muthalib itu waktu diserang Abraha itu dia anaknya baru 1 atau 2. Makanya dia nggak terlalu kuat. Atau waktu pas nyari Zam-Zam dulu. Kemudian dia nadar, ya Allah, kalau aku punya anak laki-laki kok 10, maka yang salah satunya aku akan korbankan. Beleh. Ternyata anaknya benar 10 laki-lakinya. Kemudian membuat undian. Nah, diundi, dikeluarkan panah, siapa nanti yang keluar anak jelek. Yang keluar ternyata Abdullah, sing paling ganteng, sing paling putih, paling sayangi. Dari keluarga ibunya nggak boleh Abdullah. Akhirnya karena nggak boleh, ya sudah nyembelih 10 onta, tembakkan lagi kayak panah. Ternyata keluar Abdullah, supaya nggak ditebus, supaya nanti nggak Abdullah yang disembelih, nyembelih 10 onta sampai 10 kali, berarti berapa? 100. Jadi satu nyawa itu diganti dengan 100 onta. Ya, ini diantara sebabnya, ya. Orang kalau sudah bernadar itu, kalau satu nyawa nanti diganti dengan 100 unta. Ya, karena Abdullah memang Allah akan takdirkan nanti akan menikah dengan Aminah, nanti punya anak Muhammad. Kalau dari dibunuh, nggak ada ceritanya sama Nabi Muhammad. Ya, kayak gini jemaah. Ini ceritakan. Ketika kematian mendatangi Abu Talib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengunjungi. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah. Di sisi Abu Talib ini ada Abdullah bin Abi Umayyah. Dia waktu itu masih kafir, akhirnya nanti masuk Islam. Wa Abu Jahal, dan Abu Jahal ini dia tetap kafir. Abu Jahal ini bukan pamannya Nabi, ya. Dia namanya Amr bin Hisham. Faqala lahu, Nabi Muhammad sudah tahu ini sudah mendekati sakaratul maut, ngomong kepada Abu Talib, ya am, wahai pamanku. Maksudnya ya ammi itu yaknya dibuang, mudhofun ilaih dibuang untuk meringankan, takhfif. Wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan satu kalimat aja, la ilaha illallah. Kalau nalkin itu la ilaha illallah, nggak perlu tambahin Muhammad Rasulullah, sudah cukup. Dan kalau jenazah atau calon jenazah itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, nggak perlu diulang-ulang lagi. Kalau dia sudah la ilaha illallah, biarkan aja. Kalau dia meninggal berarti sudah akhirnya la ilaha illallah. Kecuali dia ngomong lagi, ngomong yang lain, baru talqin lagi. Kalimatun uhaju laka biha indallah. Satu kata ini yang aku akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ngomong gitu, dia sudah mau ngomong. Faqala lahu, Abdullah bin Abi Umayyah sama Abu Jahal itu ngomong kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Kamu benci ya dengan agama bapakmu, agama nenek moyangmu. Akhirnya nggak jadi ngomong. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngulang lagi, ya am, wahai pamanku, ya, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kata aja yang nanti aku akan berujar di hadapan Allah. Diulangi lagi sama Abdullah bin Abi Umayyah, diulangi lagi sama Abu Jahal sampai 3 kali. Fakana akhiru maqal, akhir yang diucapkan oleh Abu Talib, ala millati Abdul Muthalib, maka dia berada, ya, di atas agamanya Abdul Muthalib, mati dalam kondisi kafir. Sepakat ulama,
Abdul Muthalib itu mati dalam kondisi kafir. Wa aba an yaqula, dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi tak kala tahu pamannya meninggal dunia, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan la astaghfirannallaha lak ma lam unha an. Sungguh benar-benar aku akan mintakan ampun engkau kepada Allah selama tidak dilarang. Nabi sudah berazam gitu, maka Allah turunkan ayat, maka nali nabiyyin, tidak layak bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Ini dalil saya pamannya meninggal dunia dalam kondisi musyrik. Walau kanu uli kurba, meskipun mereka adalah keluarga dekat, sanak kerabat. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah datang kejelaskan kepada mereka, annahum ashabul jahim, bahwasanya yang meninggal tersebut adalah calon penghuni neraka jahim. Ya. Dan turun ayat juga, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, akan tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Abu Thalib itu, ya, dia itu sangat sayang kepada Nabi. Nabi Muhammad itu masih kecil, ibaratnya bayi itu sudah tidak punya bapak. Kemudian kondisi kota itu, kebiasaan orang-orang Mekah memberikan anaknya biar ya tidak kena polusi di kota itu, disusui di kampung, yaitu di Bani Sa'idah. Kemudian karena ada peristiwa pembelahan dada, takut Halimah Sa'diyah dikembalikan kepada ibunya. Ibunya baru memelihara atau merawat berapa tahun? 2 tahunan. Umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Kemudian dipelihara kakeknya. Baru cuma berapa tahun? Umur 8 tahun kakeknya mau meninggal dunia. Diserahkan kepada pamannya Abu Thalib yang paling miskin di antara yang lain. Dan anaknya paling banyak. Dan walaupun demikian, Abu Thalib itu sangat sayang kepada Nabi. Lebih sayang kepada Nabi daripada kepada anak yang lain. Kalau banyak peristiwa disebutkan seperti itu. Bahkan kalau Nabi itu mau dibunuh sama orang, anak-anaknya suruh gantikan posisinya, karena sayangnya kepada Nabi. Dan Abu Thalib ini, dia itu mengakui agamanya Nabi, agama yang paling benar. Ya. Di dalam syair Asy-Syi'ru al-Jahili pernah disebutkan di antara ucapan Abu Thalib, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Aku tahu bahwasanya agama Muhammad itu agama terbaik yang ada. Laulal mulamatu au hidaru musabbatin, kalau tidak ada celaan, bukan karena hinaan, lawajadtani samhan bidzalika mubinan, pasti kamu dapati aku itu akan ya senang aja masuk Islam dengan nyata. Tapi karena beliau ini takut celaan, takut hinaan, maka ya beliau tetap dalam kondisi semacam ini. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi nasab itu tidak menjadikan orang itu bebas ya dari kesalahan. Bahkan kalau kita tahu Abu Thalib itu sangat dekat dengan Nabi, membela Nabi, ngayomi Nabi. Bahkan meninggalnya Abu Thalib itu menjadikan Nabi sangat sedih, karena awalnya Khadijah meninggal dunia, tidak berapa lama Abu Thalib. Makanya tahun itu disebut sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi itu amat sangat sedih karena istri yang senantiasa mengayomi, memotivasi, ya, memberikan kesejukan di dalam rumah tidak ada. Dan pamannya yang sebagai tameng, sebagai ya pembelanya di luar rumah sudah nggak ada. Kondisinya waktu itu Nabi itu diboikot. Nabi diboikot, Abu Thalib itu bersama orang-orang musyrik, tapi beliau ikut diboikot. Ya, di suatu lembah yang di situ kondisinya susah sekali, sampai orang-orang itu makan kulit yang sudah kering dibasahin lagi, makan rumput-rumputan, bahkan tidak sedikit yang
rumput-rumputan yang penuh duri pun dimakan, mereka berdarah-darah mulutnya. Meskipun demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi tetap memberikan syafaat kepada Abu Thalib. Bahkan disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, ya dengan syafaat Nabi, Abu Thalib itu diringankan adabnya. Huwa fi dhahdahi min nar walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Dia berada di salah satu neraka, bukan di paling bawah. Kalau bukan karena Nabi, Abu Thalib itu berada di keraknya api neraka. Ahwanu ahlin nari adzaban Abu Thalib, dan termasuk beliau itu paling ringan adabnya penduduk neraka. Wa huwa muntailun bina'lain. Beliau Abu Thalib ini dikasih dua sendal dari api neraka, yughlamin hadamahu, tapi otaknya yang mendidih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini kita bisa ambil faedah yang sangat banyak sekali, ya. Di sini kita bisa ambil faedah yang sangat banyak sekali. Yang pertama dari hadis ini, bahwasanya yang maksum itu Nabi, adapun keluarganya, sanak familinya itu tidak ada yang maksum. Ini harus diyakini. Berbeda dengan orang Syiah, karena orang Syiah itu mengatakan seluruh imam itu maksum. Bahkan orang Syiah punya keyakinan semua imamnya maksum, dan dikatakan hadis itu adalah ucapan imam, perbuatan imam, persetujuan imam, dan ucapan imam itu sejajar dengan ucapan Tuhan. Wah, ngeri kalau orang Syiah. Kalau kita berkeyakinan yang maksum hanya Nabi Muhammad, adapun yang lainnya kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, ya bisa jadi dia sebagai ahlun nar, seperti pamannya, ya, seperti Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib itu orang yang sangat membela dengan Nabi, sangat cinta dengan Nabi, sayang dengan Nabi, tapi kalau Allah nggak berikan petunjuk, beliau meninggal dalam kondisi kafir. Ya, makanya kita butuh untuk mencari hidayah, dan cara kita mendapatkan hidayah, kita harus beriman. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah berikan petunjuk pada hatinya. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini bahayanya berteman dengan teman yang jelek. Karena as-sahibu sahib. Teman itu narik geret. Ya. Beliau andaikan tidak ada dua orang ini, kemungkinan besar akan mengikuti Nabi. Jangankan beliau, ada ghulamul Yahud, ada anak dari orang Yahudi, tak kalah sakit keras. Nabi dikabari bahwasanya anak Yahudi yang biasa berpapasan denganmu, ya kamu sapa itu, dia sakit keras. Nabi datangi, Nabi nasihati, Nabi motivasi, kemudian Nabi tawari masuk Islam ya. Lah bapaknya tahu Nabi itu baik, dah ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim. Kemudian dia ngikuti ucapan Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sudah habis itu meninggal dunia. Kata Nabi, sebab aku dia diselamatkan dari api neraka. Ya. Di sini jamaah. Jadi kalau kita punya teman yang baik, tak kala kita salah kita diingatkan. Cirinya teman yang baik itu dia nggak nunggu kita ngasih apa-apa. Jadi kalau kita salah, Mas, makan tangan kiri. Nah, misalnya kayak gitu. Ini tidak boleh. Atau apa itu diingatkan. Kalau ada teman kok kita dibiarkan judi, dibiarkan ngomong jelek, dibiarkan, berarti bukan teman yang baik. Teman yang baik itu mengharap kita masuk surga. Bukan baik karena duit, bukan baik karena jajan. Ini banyak orang kayak gitu ya. Waktu kasih duit, kasih jajan, dia baik. Waktu nggak pernah kasih duit, dia nggak baik. Ini berarti bukan teman yang baik. Kemudian jemaah, dari sini juga hidayah di tangan Allah. Antum perhatikan, di Al-Quran itu 35 kali Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mampu. Coba bayangkan, Nabi Muhammad itu yang tadi kita katakan, beliau itu adalah Nabi akhir zaman. Beliau itu manusia yang paling mulia, yang nanti di padang mahsyar tidak akan ada yang namanya hisab, mizan yang lain kecuali setelah Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Surga itu tidak akan dibukakan kecuali setelah Nabi Muhammad mengetuk. Tapi walaupun demikian, Nabi sangat bersemangat, Nabi hirs
Nabi ingin sekali pamannya masuk Islam, tapi Allah tidak berikan. Itu Nabi. Berarti kalau kita mau mikir, berarti lebih-lebih kita. Kalau kita berharap, mungkin istri kita, mungkin anak kita, mungkin tangga kita, ya berharap boleh, tapi jangan sampai kita mengatakan, gimana ya Allah, sudah 10 tahun doa. Kita itu siapa? Ya, kita ini siapa? Nabi Muhammad coba, yang luar biasa. Semacam itu aja Allah enggak berikan. Jadi jangan sampai ada di antara kita ini salah paham, akhirnya meminta kepada Nabi Muhammad, meminta kepada wali. Kalau kita mau berpikir, yang memberikan, yang hanya mampu itu Allah. Sedangkan para nabi dan rasul itu, dia bisa ini karena izin Allah, dia bisa itu karena kehendaki sama Allah. Kalau enggak bisa. Jadi saya ulang lagi, di Al-Quran Allah menyebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir itu sampai 35 kali, menunjukkan hanya Allah yang maha mampu, hanya Allah yang maha memberikan. Maka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini bahayanya ya kita mengikuti tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan syariat. Sering diingatkan, kita mau suku Jawa, mau suku Sunda, mau suku Bali, mau suku Sasak, mau suku Bugis, kalau kita ini Islam, ojo ilang Islami. Jangan kebalik, karena banyak orang kebalik, ojo ilang Jawa nih. Saya dengar langsung jemaah, wah sekarang nggak kayak dulu. Saya wong Islam kayak wong Arab, nah di itu nggak apa-apa salaman laki perempuan kayak ini. Saya dengar sendiri, tapi saya diam aja. Oh ini orang nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji ya. Mungkin ngomongnya yang lantur lah. Ini benar jemaah. Orang bukan orang jauh, orang tetangga kita sendiri ngomong gitu. Saya ke Islam kayak Arab, sholat 5 waktu, sholat subhanallah. Orang Islam ya memang sholat 5 waktu. Ya memang wudunya yang benar. Ya mau guyu tapi gimana? Enggak guyu tapi ya seperti itu. Ya. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya kita ini dengan melihat semacam ini, kalau memang ada adat istiadat, Islam itu tidak melarang selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan di sini Nabi SAW sangat semangat di akhir hayat, ya karena innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya. Walaupun seandainya ada seorang itu berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat apapun, tapi kalau di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau dia bisa menyebutkan kalimat tauhid, fa insyaallah Allah tutup dengan sesuatu yang baik ya. Kemudian ayat tadi Allah mengatakan maka nali nabi, tidak layak bagi nabi, walladzina amanu, dan orang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun kepada orang musyrik. Ini tolong dipahami jemaah. Jadi kalau kita tahu ada orang yang dia ngaku muslim atau KTP-nya muslim yang belas tidak sholat sama sekali, itu ijma para ulama dia bukan muslim meskipun KTP-nya Islam. Karena apa? Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang musyrik itu salat. Faman taraka faqad kafir. Barang siapa yang meninggalkan salat keseluruhan maka kafir. Apakah dia menghalalkan atau dia malas, itu pendapat yang rajih, dia kafir. Maka yang semacam itu tidak boleh kita mensolati dan tidak boleh kita memintakan ampun. Karena itu larangan nas dari Al-Quran, tidak boleh memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, untuk orang-orang yang dia tidak muslim, maka tidak boleh ya. Jangan sampai kita ini melawan ayat dengan alasan tidak enak lah, ya tidak pantas lah, ini dan itu, maka ini tidak dibolehkan ya. Nabi SAW aja ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hal yang semacam ini. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, tentang hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-18, bab majaa
anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Di bab yang ke-18 apa yang datang bahwasanya sebab kekufuran Bani Adam dan mereka meninggalkan agama adalah karena ghulu kepada orang-orang soleh. Ini judul, ya. Dan beliau menjelaskan bahwasanya sebabnya anak Adam itu meninggalkan agama, sadar atau tidak sadar, sedikit atau banyak, disebabkan diantaranya penyebab terbesar adalah berlebih-lebihan ghulu kepada orang-orang soleh. Kemudian pensyarah mengatakan tarkuhu bil jari atfan alal mudhafu ilaih, atau disebut tarkihim. Ini dijarkan karena ataf kepada mudhaf ilaih, itu sababu kufri bani Adam, berarti wa tarkihim. Dan musannif atau muallif ini beliau menginginkan bayanu ma yu'awwilu ilaih ghulu fis salihin, penjelasan apa yang dipalingkan atau yang ditakwilkan ghulu kepada orang-orang soleh. Minasyirki billah, termasuk syirik kepada Allah, fil ilahiyah alladhi huwa a'dhamu dzambin usyallahu bihi, termasuk ini, ya, dosa yang paling besar yang Allah dimaksiati dengannya. Wa huwa yunafi tauhid alladhi dalat alaihi kalimatul ikhlas, dan ini menafikan tauhid yang menunjukkan padanya kalimat yang ikhlas, yaitu syahadat. Jadi kalau ada orang yang dia berlebih-lebihan kepada orang soleh, akhirnya dia, ya, mengkultuskan, bahkan kalau sudah meninggal dia meminta, berharap, mendatangi kuburannya, berdoa kepadanya, maka ini menafikan tauhid, dan ini yang akan menyebabkan kerusakan bagi seorang. Kemudian beliau membawakan dalil surat An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu kepada agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi ilal haq, dan jangan kalian mengucapkan tentang Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam, Al-Masih itu Isa bin Maryam hanya Rasulullah, utusan Allah. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya disampaikan kepada Maryam, ya, wa ruhum min, dan roh darinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam agama itu mesti akan ada dua kelompok. Yang pertama yaitu hulu, yaitu kalau bahasa kita apa? Ifrat. Dan yang kedua tafrid. Hulu itu menempatkan sesuatu berlebihan, menyanjung berlebihan, memposisikan berlebihan, itu namanya hulu. Kalau ada orang meminta kepada Nabi, kemudian meyakini Nabi itu bisa mengatur alam semesta, itu namanya hulu. Sebaliknya kalau ada orang itu merendahkan Nabi, mencela orang-orang soleh, mengatakan Maryam itu pezina, Nabi itu istrinya misalnya pelacur, itu namanya meremehkan, dan keduanya itu membinasakan. Maka kita dilarang. Ya, contoh yang gamblang, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada amalan sahabat yang itu hulu. Kemudian Nabi SAW cegah di situ. Datang 3 orang sahabat. Di situ tidak disebutkan hadisnya, tapi di hadis-hadis yang lain keterangan disebutkan 3 itu kalau nggak salah adalah Abu Dzar, ya, atau Abu Darda, kemudian Salman, kemudian Miqdad al-Aswad. Dia bertanya kepada salah satu istri Nabi SAW, bagaimana ibadah Nabi? Waktu itu Nabi Muhammad tidak ada. Maka disebutkan Nabi Muhammad itu kalau sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau begitu aku akan sholat terus, gak akan tidur. Yang satunya, kalau gitu aku akan puasa terus, gak akan berbuka. Yang satunya, aku akan ibadah fokus, gak akan menikah. Kemudian mereka pergi semuanya. Maka tak kala Nabi SAW datang,
diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panggil, ya, orang tersebut dipanggil, kemudian mengatakan, antumul ladina qalu kada wa kada. Kalian yang mengatakan ini dan ini. Ya Rasulullah, adapun aku sholat malam juga tidur, aku puasa juga berbuka, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang benci sunnahku bukan golonganku. Ini tolong perhatikan jemaah. Jadi Nabi itu, kalau para sahabat itu ada yang berlebihan kepada agama, ghulu, Nabi luruskan. Ada yang mereka meremehkan pada agama, Nabi luruskan. Tapi kalau ada sahabat yang dia mengucapkan suatu ucapan doa atau dia melakukan suatu amalan dan itu benar, maka Nabi tetapkan. Dan sahabat itu tidak membuat hal-hal baru. Nyatanya apa? Kalau keliru langsung Nabi tegur. Tapi kalau benar Nabi tetapkan, dan itu bukan sesuatu yang baru. Contoh Bilal bin Rabah. Tak kala beliau mengamalkan, membiasakan habis wudhu itu sholat 2 rakaat, itu sudah diajarkan oleh Nabi di hadis yang lain. Tapi ternyata Bilal itu merutinkan. Maka Nabi tanya, apa yang menyebabkan terompahmu itu sudah masuk surga? Maka Bilal menjelaskan, tidaklah aku wudhu kecuali aku melaksanakan sholat setelah wudhu. Ini amalan ini jelas. Atau ada seorang sahabat yang dia doanya Allahumma inni asyhadu annakallahu al-ahadu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sahabat itu doa, kata Nabi, man sa'ala, barang siapa yang meminta, atau man da'a ajab, pasti dikabulkan, wa man sa'ala u'tiya, yang minta pasti dikasih. Ini ditetapkan sama Nabi. Sama juga dengan sahabat yang dia habis sholat atau waktu sholat itu sami Allahu liman hamidah, dia malah baca doa Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nabi habis sholat tanya, tadi yang baca doa ini siapa? Awalnya sahabat tuh agak-agak nggak enak, khawatir salah. Saya Rasulullah, tadi saya melihat 30 malaikat berebut untuk mencatat doamu. Ini ditetapkan sama Nabi. Bukan berarti sahabat bikin hal baru. Sahabat itu mendengar dari Nabi, tahu dari Nabi, tapi merutinkan amalan-amalan tertentu. Jadi hulu itu yang tidak sesuai dengan dalil, nggak ada di Al-Quran, nggak ada dalam hadis, nggak ada dari amalan-amalan salafun saleh. Tapi kalau ada, sebagian kita mungkin ada yang melaksanakan, dimudahkan qiyamul lail, maka qiyamul lail itu terus menerus, nggak pernah putus. Ada mungkin sebagian yang lain yang dia sedekah nggak putus-putus. Mana yang lebih gampang? Dan itu bukan hulu. Hulu itu berlebihan. Tak kala kita lakukan terus-menerus, akhirnya kita tidak mampu. Makanya dulu sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As itu tak kala pingin mengamalkan suatu amal yang berat, Nabi melarang. Dia pingin qiyamul lail terus gak tidur-tidur, dia pingin puasa terus gak berbuka-buka. Kata Nabi, jangan. Kalau kamu awalnya kan minta, ya Nabi, ya perintahkan aku untuk puasa. Sudah, puasa sebulan 3 kali. Oh saya kuat Nabi. Udah sebulan 8 kali, Senin Kamis. Oh kuat Nabi. Ya sudah, puasa Daud. Gak boleh lebih daripada itu. Pinginnya tiap hari puasa terus, gak boleh. Dan di masa tuanya dia mengatakan, sungguh aku ini menyesal. Dulu dinasihati, Nabi tidak mau. Di masa tuanya kurus sekali, matanya sampai mendalam, sampai bahasanya apa? Enggak. Ya, itu bahasanya ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita tidak boleh hulu, dan yang menghancurkan umat-umat terdahulu itu hulu. Di antara bentuk hulu tadi, menjadikan Isa itu sebagai anak Tuhan. Menjadikan Isa ini bagian dari Tuhan, itu termasuk hulu. Padahal walaupun Nabi Isa tidak punya bapa, tapi dijelaskan oleh Allah ada malaikat Jibril yang meniupkan kepada Maryam, dan itu nanti akan jadi Isa ya bin Maryam. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala fi sahih, di dalam as-sahih musannif rahimahullah taala mengatakan dari Abdullah bin Abbas tentang firman Allah taala, wa qalu la tadarunna alihatakum
wala tadarunna waddaw wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka orang-orang musyrikin itu ngomong, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan kalian tinggalkan Wad, jangan tinggalkan Suwa, jangan tinggalkan Ya'uq, Yaghus, jangan tinggalkan Ya'uq, dan jangan tinggalkan Nasr. Kalau kita tahu disebutkan di sini hadi asma rijalus salihina min qaumin Nuh. Jadi di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Adam itu tidak ada kesyirikan. Ada kemaksiatan ada, tapi kesyirikan tidak ada. Di zaman Nabi Nuh ini ada orang-orang yang soleh, yang baik, yang biasa melaksanakan amalan-amalan ketaatan, dan mereka namanya itu adalah Wad, Suwa, Ya'ghuz, Ya'uq sama Nasr. Falamma halaku, ketika mereka binasa, mereka meninggal dunia, auha syaitan ila qaumim, syaitan itu datang kepada kaum yang mereka ya dulu mengenal orang-orang ini. Nah, syaitan itu mengatakan ya anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha insafan. Coba bikin ya majelis-majelis yang biasa dulu mereka duduk-duduk. Cuma gitu toh. Wasamu bi asma'ihim, terus bikin gambar dengan nama-nama mereka. Fa fa'alu, dilakukan. Ini biasa bisikan-bisikan setan seperti itu. Dan itu kalau yang dibisiki tokoh bahaya. Tokoh terus ngomong, jamaah besok begini, terus bawahnya ikut, ini bahaya. Ya, apalagi dia tokoh agama sekaligus tokoh ya, tokoh negara, lebih ngeri lagi. Dan ini terjadi. Walam yubat, dan belum disembah, cuma gambar-gambar toh. Ya, kemudian hatta idza halaka haula'i, yang gambar ini sudah meninggal dunia, wa nasiyal ilmu dilupakan. Akhirnya nanti gambar itu mulai hilang, dibikin patung. Setelah dibikin patung, kemudian dibisikkan, kalian tahu nggak? Dulu mbah-mbahmu, bapak-bapakmu itu nyembah ini. Nggak tahu nyembahnya apakah dengan sujud atau ruku atau hanya dengan katakan minta, wahai orang soleh yang ini saya minta ini. Makanya dikatakan walam manus ya ilmu, ketika ilmu sudah hilang ubidat, disembah. Jadi di sini ya berbuat hulu, berlebihan kepada orang soleh itu menyebabkan tauhid itu menjadi keropos, dan itu termasuk peribadatan. Contoh yang gampang jemaah, orang yang meninggal dunia itu kan dikafani, dikubur, dan syariat kita ngajarkan sudah dikubur sudah, itu tidak usah dikasih apa-apa. Kuburan Nabi pun aslinya sama ya, karena dikhawatirkan banyak orang mau melakukan kejelekan, makanya dikasih tembok semacam itu. Andaikan tidak dikhawatirkan fitnah, maka kuburan Nabi ditaruh di baki sebagaimana kuburan yang lain. Nah, bentuk hulu kepada orang soleh akhirnya nanti dibangun seperti kijing, dibangun nanti seperti kamar, dibangun nanti seperti bangunan. Ini bentuk hulu, dan ini hukumnya tidak boleh. Dan orang kalau dia dikasih semacam itu, nggak mungkin orang itu ke kuburan biasa aja. Nanti dia akan ada perasaan bagaimana. Lawang yang jelas-jelas Nabi ngajarkan melarang tentang masalah hulu. Orang yang datang ke Raudhah aja ngelus-ngelus mimbarnya Nabi, ngelus-ngelus nih. Kadang sholat sudah dilarang, tetap aja sholat di situ, padahal sudah dilewati, dilangkai seperti itu. Ya, mereka punya keyakinan yang salah terhadap ya orang-orang soleh. Ini jemaah. Kemudian musannif mengatakan, qala Ibnul Qayyim rahimallahu taala, qala ghair wahidin minas salaf lamma matu aqafu ala kuburihim. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, bukan hanya satu saja dari kalangan salaf yang menjelaskan, lamma matu, ketika orang soleh itu meninggal dunia, aqafu ala kuburihim, mereka itu ya berada duduk-duduk di kuburan orang soleh tersebut. Summa sawwaru tamathilam, kemudian bikin patung-patung mereka. Summa tala alaihil amad, kemudian waktu itu berlalu lama, fa'abaduhum, akhirnya mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Jadi kesyirikan itu awalnya kecil, tapi lama-lama menjadi besar. Awalnya orang itu menganggap hal remeh, tapi lama-lama menjadi sebuah keyakinan. Makanya di Islam itu dilarang yang namanya ghulu, berlebihan. Kalau bisa kita ibadah lebih baik ya sesuai sunnah, sebagaimana katakan oleh Abdullah bin Mas'ud,
iqtisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Tengah-tengah sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam masalah ya bid'ah. Ya. Kemudian di hadis berikutnya musannif mengatakan dari Umar bin Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian hulu kepadaku, berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan kepada ibna Maryam, kepada Isa. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasuluh. Katakan aku ini hanya hamba, maka katakan Abdullah wa Rasuluh. Nabi Muhammad itu abdun, maksudnya beliau tidak boleh disembah, beliau tidak boleh dipuja-puja berlebihan. Tapi beliau Rasul, beliau tidak boleh diremehkan, tidak boleh dihinakan. Maka disebutkan Abdullah wa Rasuluh. Kalau abdun saja mungkin orang itu akan meremehkan. Kalau Rasul saja mungkin orang itu akan berlebihan. Maka disebut Abdullah wa Rasuluh. Jelas niki jemaah? Ya. Kemudian yang terakhir ya. Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian dari bersifat hulu, karena yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah berlebih-lebihan dalam masalah hulu. Dan Nabi mengatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, yaitu celaka orang-orang yang berlebihan, celaka orang-orang berlebihan, celaka orang-orang berlebihan. Jadi kita ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, lebih baik kita melakukan ibadah yang sudah jelas ada dalilnya, ya, daripada kita membuat hal-hal yang baru. Ya, kalau membuat hal baru itu belum tentu benar, kemudian itu nanti khawatirnya keblinger, kemudian nanti dianggap itu adalah sunnah. Sekarang gampang, kita sholat 5 waktu yang sudah ada dalilnya, 5 waktu jamaah di masjid itu dijaga. Qiyamul lail sudah ada dalilnya itu dijaga. Sholat duha yang ada dalilnya dijaga. Tidak usah bikin hal-hal yang baru, tidak usah bikin cara-cara yang baru yang ternyata di situ banyak sekali kesalahan-kesalahannya. Orang-orang yang melakukan hal yang baru kalau ditanya benar ini dalilnya apa, dia akan mengatakan ini kan yang penting niatnya. Kalau itu semua dilakukan apa-apa sepenting niatnya, maka ini akan menjadi rusak. Ini aja jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ada. Iya. Kata Pak Gunawan sudah kemalaman. Iya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.